Ya, terima kasih untuk host dan semua senior-senior di atas saya. Dan saya juga sebagai anak bangsa dan sekaligus sebagai praktisi hukum dan juga politisi juga kan. Karena terlibat dalam partai ikut pemilu kemarin. Apa yang saya sampaikan sekarang terhadap Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, tentunya bukan sebagai kemarahan ataupun kebencian, tapi sebagai bentuk support saya sebagai anak bangsa untuk mendukung kinerja Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Dan tentunya saya juga punya hak untuk memberikan masukan jika menurut pandangan saya, kemampuan saya ada sesuatu yang memang kurang tepat. Terkhususnya yang saya dengar Ibu menyampaikan bahwa guru merupakan beban bagi negara. Apakah Ibu menyadari ucapan ibu tersebut? Gitu kan. Apakah itu tidak melukai seluruh masyarakat bangsa Indonesia, terkhusus para guru di Indonesia? Karena kita ada sampai sekarang bernapas dan berkarya, mendapatkan rezeki, itu tidak lepas dari peran serta seorang guru. Makanya kita bisa menulis, bisa membaca, dan bisa melakukan banyak hal. Bangsa yang besar otomatis bicara tentang masyarakat yang besar, karena tidak bisa melupakan sebuah sejarah. Dan guru juga dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Apakah Ibu tidak hidup merenungi ucapan Ibu tersebut gitu Bu? Apakah Ibu melihat bahwa kehidupan guru-guru di Indonesia ini begitu mewah sehingga merupakan beban? Bahkan saya pernah Bu, saya tahu lihat ada guru-guru itu miskin Bu. Jadi tolonglah dari hati Ibu yang paling dalam, mungkin ada bentuk ralat lah gitu. Jangan dijadikan sebagai beban. Dan satu lagi, kalau kita bicara anggota dewan, saya juga pernah berharap menjadi anggota dewan di pemilu kemarin. Karena saya punya harapan. Saya ingin berbakti pada bangsa ini dan masyarakat ini gitu. Dengan segala kekurangan saya gitu. Tentunya setiap orang yang berjuang, baik itu di posisi anggota dewan, tentunya mereka punya kecakapan, ketangguhan, semangat dalam berpikir dan dalam berkarya gitu. Memang mereka perlu tempat tinggal, karena tidak semuanya mereka warga Jakarta. Tapi apakah harus seperti itu gitu? Kalau dihitung-hitung selama 5 tahun itu nominalnya berapa Bu? Gitu. Apakah harus seperti itu? Dan Ibu tidak ada kayak model, tidak ada beban itu buat negara. Dan Ibu juga berkata, kalau salah mohon maaf, Ibu bicara, masyarakat kalau tidak mau bayar pajak, buat apa tinggal di Indonesia? Apakah Ibu juga berani bicara untuk para koruptor yang merugikan negara ini? Jangan tinggal di Indonesia. Dan satu lagi, bicara pajak gitu. Apakah Ibu tahu gitu bahwa masyarakat kita ini tidak sedang baik-baik saja Bu, tidak perlu bergelimpangan harta, lalu dinaikkan gitu. Lalu peran serta pemerintah ini apa gitu untuk menunjang kesejahteraan? Karena kalau negara ini melalui pemerintah bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera, otomatis masyarakat itu bisa memberikan terbaik buat bangsa ini Bu. Gitu. Jadi apakah solusinya cuma hanya menaikkan pajak doang gitu Bu? Apakah tidak ada
pemerintah ini, lalu memberikan pengajaran bagi masyarakat bagaimana bisa mendapatkan gitu, sesuatu. Gitu. Kalau kita bicara bangsa, Ibu Menteri Keuangan, kalau salah mohon diajarkan saya, kalau di rumah tangga, Menteri Keuangan ibaratnya seorang ibu, Bu. Apakah seorang ibu dalam rumah tangga cuma hanya menempatkan, mengelola uang yang diberikan oleh suami? Oh tidak, ada kalanya di saat ada kesulitan, seorang ibu memutar duit tersebut untuk diusahakan, lalu menghasilkan pendapatan untuk menopang kehidupan rumah tangga. Jadi sekian, terima kasih dari saya. Ini saya sampaikan karena saya punya kebanggaan sebagai anak Indonesia. Saya menghormati ibu, saya ingin memberikan pandangan saya untuk memperkuat kinerja ibu, gitu Bu. Bukan untuk menghakimi Bu. Karena biar Pak Prabowo juga Pak Gibran semakin lebih fokus untuk membawa bangsa ini ke arah yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Nih, saya mulai ya. Ya, silakan. Oke. Bu Sri Mulyani, Anda melanjutkan dari Pak Bambang. Tolong itu diceritakan kepada rakyat Indonesia proses transisi tersebut. Itu momen setelah mendapatkan pinjaman dari Cina. Berikutnya, Bu Sri Mulyani harus membuat skenario bagaimana memenuhi kebutuhan anggaran. Bu Sri Mulyani bukan Direktur BUMN, Bu Sri Mulyani juga bukan KPK ya, yang dimana akan mengejar koruptor. Bu Sri Mulyani juga bukan dari kejaksaan. Bu Sri Mulyani ya hanya apa yang menjadi kewenangan dia ketika ada anggaran yang tidak cukup, maka kewenangan dia ya menaikkan pajak. Kemudian kenapa harus menyerah saat ini? Karena menyerah saya melihatnya bahwa Bu Sri Mulyani membuat pernyataan yang memang menunjukkan bahwa Anda itu layak untuk diberhentikan. Ya seharusnya mengajak Pak Prabowo dan jajarannya, terutama penegak hukum ini bersama-sama menertibkan dari 10 tahun yang lalu ketika dana pinjaman dari Cina itu turun, kemudian akuntabilitasnya kemudian diaudit dan temukanlah semua kebocoran-kebocoran setelah itu dan kembalikan semua itu kepada negara yang sudah dikorupsi-korupsi. Nah kalau memang Pak Prabowo nggak mau ya udah mundur aja Bu Sri. Gitu Bang, terima kasih. Assalamualaikum.